Kelompok 4. Pertama, Tolibi Tarik 26. Kedua, Wendy Ruby Ansah 30. Ketiga, Halid Mustaid 9. Keempat, Siska Eki Anggraini 24. Kelima, Meyana Saputri 15. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Wirosari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan bab tentang iman kepada Qadar dan Qadar Allah. Saya dari kelompok 4 yang bernama Tolibi Tarik Usman Huda, Siska Eki Anggraini, Meyana Saputri, Wendy Ruby Ansah. Marilah simak video berikut ini. saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu latar belakang. Qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah SWT dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya, sesuai dengan iradah atau kehendaknya, meliputi baik maupun buruk. Sedangkan qadar adalah keputusan Allah SWT yang telah terjadi pada diri seseorang atau makhluknya yang lain berdasarkan ketetapan pada dan usaha serta doa yang dilakukan orang tersebut. Maka iman kepada qada dan qadar adalah meyakini bahwa Allah telah membuat ketentuan terhadap ciptaannya dan Allah juga berkuasa mengubah ketetapannya apabila orang mau berusaha untuk mengubahnya disertai dengan doa yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa artinya hukum, perintah, peraturan, dan ketetapan, ataupun menurut istilah qada yaitu ketetapan Allah SWT yang telah ditetapkan kepada semua makhluknya sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum segala sesuatu diciptakan. Contoh dari qada yaitu Allah SWT telah menetapkan akan kematian dan kelahiran makhluk hidup, dan jodoh sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum diciptakannya segala sesuatu. Selanjutnya, pengertian qadar secara bahasa. Qadar artinya ukuran atau kadar. Pengertian qadar secara istilah adalah perwujudan dari qada Allah SWT atau ketetapan Allah SWT dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadarnya Allah ini juga biasa disebut dengan istilah takdir. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mublam, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diubah lagi oleh manusia dengan usaha apapun. Contoh dari takdir mublam yaitu kelahiran, kematian, jodoh, dan jenis kelamin. Yang kedua, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia yang masih dapat diubah dengan jalan usaha dan doa. Contoh dari takdir mu'alaq yaitu kepandaian yang diperoleh dari rajin belajar, kekayaan yang diperoleh dari berusaha dan kerja keras, kesehatan yang diperoleh dari menjaga kesehatan dan berolahraga. Iman kepada qada dan qadar yaitu percaya sepenuh hati bahwa semua ciptaan Allah di alam semesta telah ditentukan Allah dengan ukuran-ukuran dan hukum Allah yang ditetapkan pada manusia. Ada yang tidak bisa berubah, ada pula yang bisa berubah jika manusia mau berikhtiar dan berdoa sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang beriman pada qadar dan qadar. Orang yang beriman pada qadar dan qadar Allah SWT harus selalu bersikap dan berperilaku positif. Beberapa sikap positif terkait qadar dan qadar Allah adalah sebagai berikut. 1. Optimis. Optimis dalam bahasa Arab disebut tafaul. Kebalikan dari optimis yaitu pesimis, atau dalam bahasa Arab disebut tasaum. Optimis artinya yakin bahwa sesuatu yang baik berusaha ke arah keberhasilan. Orang yang bersikap optimis akan selalu berprasangka baik, husnuzan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik dari segi material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi. Ikhtiar juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keterampilan. Akan tetapi usaha kita gagal, hendaknya kita tidak berputus asa. Kita sebenarnya mencoba lagi dengan lebih keras dan tidak akan gelisah dan bermengeluh kesah atau berputus asa. Yang ketiga adalah tawakal. Tawakal merupakan sikap berserah diri sepenuhnya atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha yang diiringi doa yang maksimal. Kita harus menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari dan selalu bersyukur atas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala kenikmatan dan ketuhannya dengan ikhlas dan lapang dada serta tidak mudah putus asa ketika kita menghadapi masalah. Selanjutnya C. Hikmah mengimani khodo dan khodar. Iman kepada khodo dan khodar mendatangkan hikmah yang bermanfaat bagi diri kita, ataupun hikmah mengimani khodo dan khodar adalah: 1. Mendorong pada sikap yang seimbang antara optimis dan tawakal. 2. Selalu berusaha dan mewujudkan sesuatu yang diinginkan. 3. Memiliki jiwa yang qanaah. 4. Menganggap penuh bahwa persoalan hidup adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi untuk menguatkan keimanannya. 5. Berani memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. 6. Coba menjadi tenang, tidak mudah goyah orang keyakinan karena keyakinan atau pengaruh dari lingkungan dan pergaulan di masyarakat. 7. Mampu mengendalikan dirinya saat juga maupun duka. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari beriman kepada khodo dan khodar dapat melahirkan sikap yang optimis dan tidak mudah putus asa. Sebab yang menimpanya ia yakini sebagai ketentuan yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada seseorang muslim sesuai dengan sifatnya, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah, maka kita harus bersabar. Karena jika menurut kita buruk, belum tentu menurut Allah buruk. Dan begitu juga sebaliknya, jika menurut kita baik, belum tentu juga menurut Allah itu baik. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf, dan jika ada perkataan yang lupa ingin disampaikan, kami juga meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.